Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di AMH Channel. Sebenarnya kita sudah pernah mengulas city card harga 55 juta rupiah di video sebelumnya, tapi karena masih ada beberapa city card yang bisa dibeli di harga 55 juta rupiah yang uniknya cukup populer, dan juga ada city card yang usianya cukup muda, tapi sebagian dari teman-teman mungkin belum familiar, akhirnya kami memutuskan untuk mengulasnya sebagai tambahan dari video sebelumnya ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, subscribe dulu buat yang belum, like, komen, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saja. Yang pertama kita punya Hyundai Getz tipe GL tahun 2004. Hyundai Getz pertama kali dijual di Indonesia tahun 2003. Kehadirannya cukup diterima dengan baik, meskipun waktu itu mobil Korea masih dianggap belum teruji. Tapi Hyundai menawarkan kepraktisan dan kesegaran desain yang sulit ditolak waktu itu. Terbukti, bahkan sampai sekarang desain Getz masih bisa diterima, belum terlihat terlalu jadul. Untuk Hyundai Getz tahun 2004 ini memakai mesin 1300cc SOHC. Mesin ini kemudian diganti menjadi 1400cc DOHC di tahun 2007 ya teman-teman. Untuk kode mesin 1300cc ini adalah G4EH 1341cc 4 silinder 12 katup SOHC injeksi. Tenaga maksimalnya 82 horsepower di 5500 rpm dan torsi maksimalnya 117 Nm di 3000 rpm. Transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed dan berpenggerak roda depan ya teman-teman. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, tilt steering, head unit single din, AC dengan arah sembro lengkap plus heater, separator dan lampu bagasi, rear wiper dan rear defogger. Untuk kelebihannya, desainnya kompak dan timeless, mesin bandel dan mudah dirawat, spare part masih banyak tersedia dan harganya relatif murah. Legroom lega sampai belakang, kekedapan kabin cukup baik, handling cukup stabil, suspensi tergolong empuk, dan kursi belakang bisa dilipat full ke depan dan senderannya ada pengaturan recliningnya, serta bisa dilipat 40-60. Kekurangannya, radius putarnya cukup lebar, tarikan awalnya agak lemot, kurang bertenaga di tanjakan khususnya untuk matic ya teman-teman. AC-nya kurang dingin, desain dashboard terlalu old school, dan setirnya berat saat parkir ya teman-teman. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, rute dalam kota bisa didapat sekitar 10-11 km per liter. Sementara untuk rute di luar kota bisa didapat sekitar 13-14 km per liter. Hyundai Getz tipe GL tahun 2004 dijual sekarang mulai dari 54 juta rupiah dengan kondisi baik, dan pajaknya sekitar 900 ribu rupiah. Yang kedua ada Tata Vista tipe GZX tahun 2003. Tata sempat gencar memasarkan produknya di pasar otomotif Indonesia. Mereka mengeluarkan cukup banyak produk waktu itu, dan salah satunya adalah Tata Vista ini. Dan setiap iklan, Tata selalu menonjolkan kekokohan material bodi yang jadi andalannya. Tata Vista ini menggunakan mesin Safir 1368cc 4 silinder 16 katup DOHC MPFI. Tenaga maksimalnya 89 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 116 Nm di 4750 rpm. Transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya cukup lengkap nih, terutama untuk safety-nya ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan rem ABS EBD plus BA, dual SRS airbag, power window, electric mirror, kunci immobilizer, audio steering switch, head unit LCD touchscreen dengan Bluetooth, AC single blower dengan heater, separator bagasi, rear wiper dan rear defogger, dan sensor parkir. Untuk kelebihannya, harga bekasnya sudah pasti sangat murah untuk city card keluaran tahun 2013. Material sangat berkualitas, mesin tergolong bertenaga, akselerasi cukup responsif, cukup stabil di kecepatan tinggi, kabinnya tergolong lapang, dan fiturnya tergolong lengkap nih teman-teman. Dan untuk kekurangannya, desainnya bukan selera semua orang. Busa jok cenderung keras, setir cukup berat saat mobil diam, dan layanan servisnya belum tersebar di semua kota. Konsumsi BBM Tata Vista ini dalam kota bisa didapat sekitar 11-13 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 14-16 km per liter. Tata Vista tipe GZX tahun 2013, harga bekasnya sekarang ada yang menjual mulai dari 55 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,8 juta rupiah.
Yang ketiga, Chevrolet Spark tahun 2006. Setelah menjual Spark bermesin 800cc, di tahun 2006 Chevrolet kemudian melakukan penyegaran dengan generasi kedua dengan menggunakan mesin baru 1000cc. Perubahan pada eksterior dan interiornya tidak begitu banyak, namun paling tidak mesinnya lebih bertenaga dari sebelumnya. Mesinnya masih menggunakan S-Tech tapi 998cc 4 silinder 8 katup SOHC injeksi. Tenaga maksimalnya 65 horsepower di 5400 rpm dan torsi maksimalnya 91 Nm di 4200 rpm. Rasio kompresinya 9,3:1, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window tapi hanya untuk di depan ya teman-teman. Head unit single din, AC single blower dengan heater, dan rear wiper. Untuk kelebihannya, build quality cukup baik, mesin bandel dan cukup responsif, lincah dan cukup gesit untuk perkotaan. Mobil ini cocok buat teman-teman yang punya garasi yang kecil, dan konsumsi BBM-nya sangat irit. Untuk rute dalam kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter, dan untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 15-17 km per liter. Sementara untuk kekurangannya, desainnya kurang menarik dari sebelumnya. Populasinya tidak banyak, dan spare part-nya cukup terbatas di pasaran. Kehadiran city car dari Chevrolet ini memang langka, tapi jika teman-teman menemukan, city car ini masih bisa jadi pertimbangan karena mesinnya sudah teruji bandel, BBM-nya relatif irit, dan harganya cukup terjangkau. Sekarang di pasaran harganya dimulai dari Rp54 juta, dan pajaknya sekitar Rp900.000.